Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, ini aku baru buat videonya terkait materi lanjutan dari publikasi jurnal teman-teman. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai cara bagaimana sih kita membuat latar belakang. Ya, kita nggak membuat latar belakangnya, cuma kita pelajari aja cara membuatnya itu bagaimana. Nah, jadi di sini aku menggunakan referensi ya. Ini referensiku itu dari Bapak dosen insinyur Dr. Romi Satriawahono ya. Ini uh, ibaratnya itu dosennya para dosen begitu teman-teman. Nah, oke, langsung aja masuk ke materinya. Oh, tapi sebelumnya ini aku mau jelasin dulu ya. Ini kan karena minggu ini itu aku banyak presentasi, jadi aku belum bisa untuk membuat videonya. Tapi ini udah, karena aku udah lega ya, ini di weekend, jadi ini aku buatin di hari Sabtu ini. Ya insya Allah mungkin hari Minggu udah jadi teman-teman. Begitu. Oke, langsung aja teman-teman. Ini kita ke materi yang pertama ya. Kita bisa lihat ini websitenya bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu kita ke bagian ini. Nah, kita jelasin dulu ya. Oke, jadi teman-teman, nah saat kita menyusun karya ilmiah, entah itu paper, artikel, atau tesis, bagian pertama yang paling krusial itu adalah latar belakang masalahnya, begitu. Nah, ibarat kayak kita itu membangun rumah, latar belakang ini tuh sebagai pondasinya, begitu. Jadi emang latar belakang ini sebuah pondasi dari rumah tersebut, begitu. Nah, di latar belakang ini itu harus bisa ngejawab 3 pertanyaan utama. Nah, seperti topik apa yang dibahas, masalah spesifik apa yang kita pilih, dan yang paling penting itu mengapa masalah itu layak dan penting untuk diteliti, begitu teman-teman. Dan kemudian kita lihat ke kenyataannya di lapangan ya teman-teman. Ternyata banyak mahasiswa yang gugur atau kesulitan di bagian ini. Di bagian contohnya yang pertama itu ada masalah yang diangkat itu kurang jelas atau malah terkesan mengada-ada. Kemudian yang kedua ada terlalu banyak menambah tulisan dari hasil copy paste sana sini lah. Terus sehingga itu alurnya itu jadi kacau atau nggak nyambung ya apa yang akan diteliti begitu. Kemudian yang ketiga itu gagal memberikan alasan kuat mengapa penelitian ini itu dilakukan begitu teman-teman. Untuk kendala-kendala atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para mahasiswa ya. Ya ini referensinya aku dapat dari ini dari para Romikits. Selanjutnya kita ke bagian kiatnya aja ya teman-teman. Oke, kita masuk kiat yang ke pertama di sini. Di sini tuh ngebahas kita tuh harus tahu dulu mengenai gaya riset atau kita itu mau meneliti kemana begitu teman-teman, di bidang komputer atau secara umum ada 2 kutub besar ya teman-teman. Itu ada computer science sama sistem informasi begitu, atau information system teman-teman. Nah, kemudian bedanya itu apa? Nah, kalau misalkan kita lihat ya teman-teman, kalau misalkan untuk computer science sendiri itu lebih berfokus ke jeroan atau teknologi, atau bisa aja memperbaiki algoritma, atau bisa aja membuat metode-metode yang lebih kencang dan akurat begitu teman-teman. Nah, berarti di sini itu lebih ke teknikalnya teman-teman kalau semisal untuk computer science ya. Nah, kalau misalkan sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi itu lebih tertarik membahas bagaimana teknologi itu dipakai oleh manusia, atau apakah sistemnya itu sukses di sebuah perusahaan, atau bagaimana dampak sosialnya. Berarti itu masuk ke ranah sistem informasi ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita ke kiat yang kedua, teman-teman. Nah, pernah nggak sih kita itu baca judul penelitian yang panjang, tapi pas baca latar belakangnya isinya itu cuma ya ngalor ngidul, ngulon wetan, aku wis kentir ra iso mikir lah kayak gitu. Nah, di sini itu judul itu merupakan cerminan masalah. Jadi semua kata kunci yang kalian taruh di judul wajib punya alasan mengapa. Pokoknya alasan yang paling kuat itu mengapa di bagian latar belakang. Jadi coba kalian itu tanya-tanya deh,
kenapa sih aku bahas ini, kenapa sih penelitiannya seperti ini, kenapa sih itu dimasukin semua di bagian latar belakang, teman-teman. Oke, contohnya di sini bagian latar belakang itu kalian tuh minimal harus menjawab 4 pertanyaan why. Di contohnya ini kita itu kan membahas mengenai padi ya, teman-teman. Di sini itu ada mengapa padi. Nah, di sini diterang ini kenapa bukan gandum atau jagung? Apakah karena padi itu komoditas utama? Nah, jelasin tuh teman-teman. Kemudian jelasin mengapa prediksi produksi. Kan di sini kan tadi padi. Setelah itu padi itu yang mau diteliti itu apa? Oh, diproduksinya ternyata. Ya udah kita bahas mengenai produksinya. Jelasin produksinya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga ada mengapa SVM. Kenapa kita menggunakan algoritma SVM? Apa keunggulan algoritma SVM? Nah, itu nanti diterangkan semua di bagian latar belakang. Kemudian di sini ada PSO ya. Di sini kenapa kita menggunakan PSO? Kenapa ditambahin PSO? Begitu ya, teman-teman. Itu harus dijelaskan detail di bagian latar belakang, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian kiat yang ketiga, teman-teman. Nah, sekarang kita itu masuk ke tahap resep rahasianya, teman-teman, supaya bab 1 kalian ini nggak acak-acakan ya kan. Nah, di sini ada fokus ya, ada fokus utama yang dimana itu singkatannya Om, Kakak, Masa, Soltu. Nah, kalian ikuti alur ini ya, teman-teman. Jadi untuk kejelasannya itu, untuk singkatannya itu contohnya seperti huruf O. O itu objek. Nah, kalian itu coba kenalin dulu apa yang diteliti. Kemudian ada M, metode yang ada. Nah, sebutkan cara-cara biasanya dipakai orang untuk memecahkan masalah di objek tersebut. Begitu, teman-teman. Kemudian ada KK. KK itu kelebihan dan kelemahan. Di sini kita harus memuji nih metode yang diteliti oleh orang lain, tapi juga tunjukin celah dari penelitian yang telah diteliti tersebut. Jadi yang paling penting itu celahnya, teman-teman. Begitu ya. Kemudian ada masa itu merupakan masalah. Nah, di sini intinya apa masalah spesifik yang muncul dari kelemahan metode tadi. Begitu, teman-teman. Kemudian di sini ada sol ya kan. Sol itu kepanjangannya solusi. Nah, setelah kita terangin nih masalahnya. Nah, setelah kita terangin masalahnya, kita kasih yang namanya solusi. Nah, kasih obatnya. Apa perbaikan yang kamu tawarkan untuk penelitian kamu? Begitu, teman-teman. Nah, kemudian ada TU ya. Tu itu tujuan. Nah, setelah kita membuat masalah, kita kasih solusi. Nah, setelah itu kita buat sebuah tujuan, ya beberapa tujuan begitu. Jadi untuk setiap latar belakang itu mesti penutupnya tujuan begitu. Oke, selanjutnya setelah ini kiat yang ketiga ya, teman-teman. Ini kita masuk ke kiat yang keempat. Nah, teman-teman, kita terakhir ini di kiat ini itu merupakan ada teknik yang paling manjur, begitulah. Kita gunakan teknik ATM. ATM itu kepanjangannya A itu amati, T itu tiru, M itu modifikasi. Nah, menulis itu seperti belajar bela diri. Kita harus sering melihat bagaimana pendekar lain itu bertarung sebelum kita masuk ke arena. Nah, tapi di sini kita harus hati-hati, teman-teman. Jangan asal lihat ya kan, jangan asal cuma lihat tok terus langsung diimplementasiin. Enggak, bukan gitu. Nah, jadi sebanyak 80 sampai 90% paper di dunia ini disajikan dengan buruk ya, teman-teman. Ya bukan bermaksud gimana-gimana, cuman datanya memang seperti itu, teman-teman. Ya, ini data yang kulihat di kiat menulis latar belakang ini, teman-teman. Oke. Di sini supaya tidak tersesat ya, teman-teman, kita coba cari paper dari jurnal yang berkualitas, terindeks dengan Scopus atau ISI, begitu, teman-teman. Nah, caranya coba kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian teks ini. Nah, bagian teks ini. Nah, ini contoh implementasinya, teman-teman. Di sini judulnya itu prediksi produksi padi dengan menggunakan support vektor mesin berbasis
practical swarm optimization. Nah, di bagian yang pertama ini nih, kita jelasin dulu kenapa sih kita mau meneliti tentang padi. Nah, jelasin padi itu merupakan komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya itu tinggi. Jadi, padi itu merupakan komoditas yang paling penting di Cina atau bisa aja di Indonesia karena Indonesia itu merupakan pengkonsumsi nasi atau padi terbanyak di dunia begitu teman-teman. Kemudian di sini ada mengapa sih kita memprediksi produksi padi? Kenapa sih kita penelitian tentang padi? Ya dijelasin di sini. Jadi ini contoh-contohnya tuh di sini semua teman-teman. Di sini kita masuk ke objek penelitiannya. Nah, jadi di sini bisa dilihat metode prediksi rentet waktu seperti super vector machine, terus ada neural network. Oh, ini bagian metode yang udah ada ya teman-teman. Oh, ini objek penelitiannya ya ini masuk ke produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi. Jadi objeknya itu prediksi padi begitu. Prediksi produksi padi begitu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lagi ini kita terangkan tentang kelebihan dan kelemahannya. Dan kemudian di sini mengapa kita menggunakan support vector machine begitu. Terangin, bandingin sama metode yang terdahulu begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke kiat yang kelima, kiat yang terakhir. Nah, kalau kalian sudah mengikuti pola Om Kakak Masa Soltu, nah di latar belakang dengan benar, maka membuat rumusan masalah itu dan tujuannya tinggal kayak manen aja gitu loh. Kita tinggal manen aja hasilnya. Ya ibaratnya semua peluru sudah kalian siapin begitu. Kalian udah nyiapin amunisinya begitu. Kalau kalian udah paham terkait Om Kakak Masa Soltu begitu. Nah, jadi yang perlu kita ingat teman-teman, ada tiga hal yang perlu kita ingat di sini. Ya, yang pertama itu ada problem statement ya kan. Rangkuman itu merupakan rangkuman kembali kesenjangan atau gap ya, gap yang ada. Contohnya SVM itu hebat tapi punya kelemahan di parameternya atau apalah. Nah, kelemahan itulah yang nanti jadi musuh kita begitu teman-teman. Kemudian di sini yang kedua itu ada research question. Nah, di sini ubah masalah tadi jadi pertanyaan. Bisa pakai kata seberapa tinggi atau bagaimana pengaruh atau bagaimana sih ini bisa terjadi, bagaimana sih kita menggunakan ini, bagaimana sih presentasenya begitu. Kita bisa buat sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga kita menggunakan research objective. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Kalau misalkan pertanyaannya bagaimana, maka tujuannya adalah menerapkan atau menganalisis begitu teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya ya teman-teman. Ini videonya nggak terlalu panjang biar kalian juga nggak terlalu bingung ya dalam memahaminya. Terima kasih teman-teman yang udah memperhatikan dan mendengarkan secara saksama ya, terutama ya bagi yang mencatat juga ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.